Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah hari ini sehat? Nah, apakah hari ini sudah semangat untuk belajar? Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, akan Ibu pandu untuk berdoa. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini anak-anak kabarnya baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke, kita harus tetap semangat ya anak-anak untuk mencari ilmu untuk bekal kita nanti. Oke anak-anak, apakah masih ingat minggu kemarin kita terakhir belajar tentang apa ya anak-anak? Nah, betul sekali. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang kecepatan dan debit. Oke. Nah, minggu sekarang Ibu akan membahas tentang mengenal pecahan. Nah, di sini anak-anak apakah sudah tahu apa itu pecahan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pecahan ya anak-anak. Jadi, pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan. Nah, bentuk pecahan bentuk dari pecahan yaitu A per B. Jadi A-nya itu bisa dibilang pembilang dan B-nya yaitu sebagai penyebut. Perhatikan contoh tersebut ya anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah ada contohnya yaitu 4/2. Nah, bisa jadi 4 itu sebagai pembilang dan 2 itu sebagai penyebut. Nah, apakah anak-anak sudah paham apa itu pecahan? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan materinya ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan kalian tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, yang pertama yaitu pecahan sebagai pembagian, dan yang kedua yaitu pecahan sebagai perbandingan, dan yang ketiga yaitu pecahan sebagai bagian. Nah, Ibu akan bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama yaitu pecahan sebagai pembagian. Nah, perhatikan contoh tersebut ya anak-anak. Di situ kan sudah ada contoh 5 dibagi 7. Nah, kita dapat ditulis menjadi sebuah pecahan yaitu jadi 5/7. Nah, yang kedua yaitu ada bentuk pecahan sebagai perbandingan. Nah, anak-anak tolong perhatikan gambar tersebut ya anak-anak. Nah, di situ kan sudah ada kelereng warna-warni, itu ada 8. Nah, sedangkan kelereng warna hijau itu ada 10 ya anak-anak. Jadi perbandingannya yaitu 8 banding 10. Nah, kita bisa ubah menjadi sebuah pecahan yaitu menjadi 8/10. Mana yaitu 8 yaitu sebagai pembilang dan 10 itu sebagai penyebutnya anak-anak. Nah, anak-anak tolong perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi, digambarkan sudah diketahui ya bahwa balon warna-warni itu ada 4 dan balon yang berwarna hitam itu ada 9. Jadi, perbandingannya yaitu 4/9. Nah, kita dapat ubah menjadi sebuah pecahan yaitu 4/9, di mana 4 itu sebagai pembilang dan 9 itu sebagai penyebut.
Nah, yang ketiga yaitu ada bentuk pecahan sebagai bagian. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, di situ kan ada sebuah persegi yang dibagi menjadi 4 dan lalu diarsir 2. Nah, lalu yang diarsir itu ada 2 ya anak-anak. Jadi kita bisa ditulis dalam sebuah pecahan yaitu 2/4. Jadi di mana 2 itu sebagai pembilang dan 4 itu sebagai penyebut. Nah, selanjutnya ada sebuah gambar semangka ya anak-anak. Nah, di situ kan ada berapa potongan? Nah, anak-anak kira-kira ada 8 ya. Nah, kan semangka ada 8 potongan ya di situ. Lalu yang sudah dimakan itu ada 2. Jadi sisanya yaitu ada 6. Nah, jadi kita bisa tulis dalam sebuah pecahan yaitu 2/8. Karena kan 2 itu sebagai pembilang dan 8 itu sebagai penyebut. Karena kan itu ada 8 potongan ya anak-anak. Dan lalu dimakan 2, jadi bisa ditulis ke dalam pecahan yaitu 2/8. Nah, selanjutnya ada contoh lagi nih anak-anak. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, di situ kan ada sebuah gambar pizza yang dibagi 4 bagian. Nah, yang belum dimakan itu ada 1. Jadi, kita bisa tulis ke dalam sebuah pecahan yaitu 1/4. Nah, di mana 1 itu sebagai pembilang dan 4 itu sebagai penyebut. Nah, selanjutnya di situ ada gambar jeruk dengan 8 potongan. Nah, yang belum dimakan itu ada 3 ya anak-anak. Jadi, kita bisa tulis ke dalam sebuah pecahan yaitu 3/8. Karena kan di situ yang belum dimakan kan ada 3 potongan ya anak-anak. Jadi kita bisa tulis ke dalam sebuah pecahan menjadi 3/8, di mana 3 itu sebagai pembilang dan 8 itu sebagai penyebut. Oke, anak-anak sampai sini sudah paham belum? Oke, kalau misalkan sudah paham, Ibu akan melanjutkan materinya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Nah, di sini ada 2 cara ya anak-anak. Yang pertama yaitu dikalikan dengan angka yang sama, dan yang kedua yaitu dibagi dengan angka yang sama. Oke, akan Ibu bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama yaitu dikalikan dengan angka yang sama. Jadi contohnya nih kan Ibu sudah ada contoh ya anak-anak. Jadi contohnya itu 4/9. Nah, cara penyelesaiannya yaitu jadi kita kalikan dengan angka yang sama anak-anak. Nah, misalkan kita bagi dengan angka 2 ya. Jadi 4/9 dikali 2/2. Jadi cara penyelesaiannya yaitu bagian pembilangnya dulu ya anak-anak. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8 dan 9 dikali 2 sama dengan 18. Nah, apabila masih bisa dikalikan, lalu kita lanjutkan ya anak-anak. Dan apabila sudah tidak bisa dikalikan, jadi tidak usah dilanjutkan. Nah, kan di sini masih bisa ya anak-anak, bisa dikalikan dengan angka 3. Jadi, dikalikan dengan angka 3. Nah, 4/9 dikali 3/3. Nah, kita hitung satu-satu ya anak-anak. Jadi, kita hitung pembilangnya dulu. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi, pecahan 4/9 yaitu hasilnya 8/16
atau 12/27. Nah, yang kedua yaitu dibagi dengan angka yang sama. Nah, di sini sudah ada contoh, yaitu sederhanakanlah pecahan berikut ini, yaitu 24/36. Dan cara penyelesaiannya yaitu kita dibagikan dengan angka yang sama lagi anak-anak. Nah, di sini kita bagi dengan angka 2. Jadi 24/36 dibagi 2/2. Nah, kita hitung satu-satu dulu, yaitu bagian pembilangnya dulu. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, 36 dibagi 2 berapa anak-anak? Betul sekali, 18 ya anak-anak. Jadi 24/36 dibagi 2/2 yaitu 12/8. Nah, kan di sini masih bisa dibagi anak-anak, yaitu dibagi dengan angka 3. Nah, jadi 24/36 dibagi 3/3, yaitu kita hitung satu-satu ya, seperti biasa. 24 dibagi 3 yaitu 8. Dan 36 dibagi 3 yaitu hasilnya berapa anak-anak? 12. Jadi hasil dari pecahan 24/6 yaitu 12/8 atau 8/12. Nah, anak-anak sampai di sini sudah paham belum? Oke, sudah paham ya anak-anak? Jadi cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya tolong kerjakan di buku LKS Matematika halaman 25 sampai 26 ya anak-anak. Di situ kan ada soal ya. Jadi tolong kerjakan soal tersebut dan lalu minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa ya anak-anak. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa. Oke, akan Ibu pandu ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.